mata di dunia, dan tidak ada bagi mereka di akhirat nanti dari keberuntungan. Wa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Namun di antara mereka ada orang yang mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dalam kehidupan dunia kami mendapatkan hasanah, kebaikan, dan di akhirat juga kami mendapatkan hasanah, kebaikan, dan pelihara kami Allah dari siksa neraka. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu untuk mereka bahagia dari apa yang mereka lakukan. Allahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala itu demikian cepat perhitungannya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. Barang siapa yang bersegera di dalam 2 hari tidak ada dosa sama sekali atasnya. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Barang siapa yang berlambat-lambat tidak ada dosa sama sekali atasnya bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian kepadanya akan dikembalikan. Pada yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, agar banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah selesai dari seluruh rangkaian ibadah haji yang dilakukan itu, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian sudah selesai dari manasik kalian itu, ingat Allah seperti ingatnya kalian kepada bapak kalian atau lebih ingat lagi. Pada yang saya melihat, seseorang paling ingat, paling tahu dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Bahkan di dalam kehidupan masyarakat Arab, mereka demikian berbangga dengan ayah mereka, dengan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Pada masa jahiliyah itu, orang-orang demikian membanggakan bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, bagaimana kabilahnya, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dalam kehidupan, sehingga mereka selalu menyebut bapak mereka, kakek mereka, dan kabilah mereka terus ke atas. Seorang pada masa jahiliyah itu mengatakan, kana abi yut'im, bapakku selalu memberi makan, wa yahmilul hamalat, bapakku selalu menanggungkan beban, wa yahmilu adiyat, bapakku selalu membayarkan atau menanggungkan dia orang. Tidak ada yang mereka sebutkan kecuali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh bapak mereka, kakek mereka, kabilah mereka. Pada yang saya melihat, sebagaimana orang-orang demikian ingat, demikian menyebut bapak mereka ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu kalau selesai dari pelaksanaan ibadah haji, ingat Allah lebih banyak bila dibandingkan dengan kalian menyebut kebaikan bapak kalian yang ada. Seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian banyak mengingat, tahu dengan kebaikan orang tua kalian, bapak kalian, maka terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya lebih banyak dari itu, lebih besar dari itu.
Artinya para jamaah yang saya berikan, kalau seseorang kalau sudah selesai dari ibadah haji itu, hendaknya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia setelah dia selesai dari ibadah haji, kemudian dia kembali lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam dia waktu pelaksanaan ibadah haji, di waktu musim haji, dia demikian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dekat kepada Allah. Tapi kemudian setelah haji lepas, bilang Allah tak ingin orang yang haji seperti itu. Kalau dia setelah haji, kamu harus lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diingatkan oleh Allah. Saya selalu mengingatkan, saya katakan kepada jamaah haji yang ada, apabila kita selesai dari pelaksanaan ibadah haji ini, mari kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekat ke masjid berjamaah dengan kajian-kajian agama, lebih mendekat dengan orang-orang saleh yang akan selalu mengingatkan kita dari kelalaian kita. Pokoknya bagaimana kita lebih mendekat dan lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah saya mereka ada orang yang sesudah haji itu memang dia lebih baik lagi, dia lebih meningkat lagi, dan ada orang ternyata setelah haji itu dia sepertinya hanya menggugurkan kewajiban. Ya, kalau di sana demikian khusyuk, demikian semangat, demikian rajin, setelah kembali ke tanah air enggak. Ya, ternyata tidak semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disesalkan kalau ada orang yang berhaji seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau kalian sudah selesai dari seluruh rangkaian manasik yang ada, ingat Allah seperti kalian mengingat bapak kalian itu, atau lebih hebat lagi dia dalam mengingat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih hebat lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang saya muliakan, setelah selesai dari pelaksanaan ibadah haji itu, ada dua bentuk manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini dengan doanya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Sebagian dari manusia ada orang yang mengatakan, ya Allah, tolong berikan kepada kami keberuntungan, kebaikan di dalam kehidupan dunia. Artinya dia hanya minta keberuntungan di dalam kehidupan dunia, minta dia lebih kaya, lebih berhasil di dalam kehidupan, lebih banyak punya anak, lebih banyak ini dan itu. Ada orang yang orientasinya ternyata dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, dengan segala kebaikan-kebaikan dunia yang ada. Kata Allah, orang yang seperti itu hanya minta dunia kepada Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya keberuntungan di akhirat nanti. Karena dia hanya minta dunia dengan kebaikan dunia. Dia tidak ingat betapa dia kehidupan hari akhirat nanti. Para jamaah sebenarnya kan ada orang yang seperti itu. Nah kemudian yang satu lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar." Di antara mereka ada orang yang mengatakan dalam doanya kepada Allah, ya Allah tolong berikan kepada kami di dunia ini kami mendapatkan hasanah, kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kami mendapatkan kebaikan-kebaikan, wa qina 'adzaban nar, dan tolong ya Allah pelihara kami, jaga kami dari siksa neraka. Para jamaah yang saya muliakan, orang kedua inilah yang terbaik, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya segala kebaikan di dunia dan dihindarkan dari segala kejahatan, ya, ketidakbaikan yang ada di dalam kehidupan
kehidupan dunia ini. Kemudian setelah itu dia minta kebaikan dia di dalam kehidupan hari akhirat nanti. Para jemaah yang saya muliakan, kita di dalam kehidupan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan agar kita meminta apa saja yang kita katakan di dalam kehidupan kita di dunia ini kita baik, dengan kesehatan yang baik, kehidupan materi yang baik, di dalam rumah tangga dengan istri dan anak-anak yang baik, punya ilmu, kemudian dengan amal-amal, dengan kebaikan-kebaikan yang orang-orang selalu menyebutkan kebaikan kita. Pokoknya ya kita di dunia ini disuruh oleh Allah minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian minta kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, para jemaah yang saya muliakan, puncaknya adalah surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian bagaimana di dalam proses hari kiamat itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam suasana mahsyar, perhitungan, timbangan amal, sirat, dan ujungnya selamat, berhasil mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia hidup di dunia. Pada prinsipnya kan kita disuruh minta yang dua itu, dunia hasanah dan akhirat yang hasanah. Dikala kita berdoa dengan doa ini, bukan hanya sebatas doa dalam arti kata mohon minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dunia hasanah akhirat hasanah, tapi ada upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan dunia yang hasanah. Seperti umpamanya kesungguhan kita di dalam bekerja, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya bagaimana baiknya hidup kita di dunia ini secara kehidupan materi umpamanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang berbahagia di tengah keluarga kita upayakan. Nah setelah itu kita juga mohon kepada Allah untuk bagaimana akhirat hasanah. Kita upayakan untuk mendapatkan akhirat yang hasanah itu adalah dengan ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesolehan-kesolehan yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan akhirat yang hasanah tanpa dia beribadah, tanpa dia melakukan kesolehan, tanpa dia dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini sebatas doa, ada upaya yang kita lakukan bagaimana kita mendapatkan dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah itu, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan ini. Para jemaah yang saya muliakan, memang dua-duanya yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hasanah dan akhirat yang hasanah, ujungnya terhindar dari siksa neraka dan berhasil mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi memang banyak berdoa dengan doa ini. Kata Nabi di dalam doanya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ayat menyebutkan seperti demikian, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa ini. Berdoa yang saya muliakan, ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari berkunjung kepada seseorang dari sahabatnya yang sakit, sehingga orang itu dikatakan seperti anak burung, saking lemasnya, saking tidak bertenaganya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat itu,
hal tad'u Allah bi syai'in aw tas'aluhu iyyah. Kamu apa ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada Allah sesuatu? Kata orang itu, na'am ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Aqul, saya selalu mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirah fa'ajibhu li fid dunya. Ya Allah, kalau memang kamu akan menghukum aku di akhirat nanti, tolong segerakan saja itu di dunia sekarang ini. Kata Nabi, subhanallah, la tutiqu, la tastati'u. Subhanallah, kamu gak akan mampu, gak bisa. Jangan, kata Nabi. Fahalla qulta, kenapa kamu gak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa kamu gak berdoa dengan doa ini? Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikan kepada kami di dunia ini kami mendapatkan hasanah, kebaikan. Di akhirat juga kami mendapatkan kebaikan. Tolong ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini kepada sahabat yang sedang sakit seperti anak burung yang lemah itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Pada Allah fasyafah. Dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, dan kemudian Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Para jemaah yang dimuliakan, apa yang ada di dalam doa ini adalah mencakup itu tadi. Kita minta dunia yang hasanah, kita minta kepada Allah kesehatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, ketaatan, ketundukan hati kita kepada Allah. Ya, orang-orang yang mengenal kita sebagai orang baik dan mereka menyebutkan kita dengan kebaikan-kebaikan kita, itu kita minta. Dan kemudian di akhirat nanti ujungnya ya surga. Kemudian di dalam proses untuk ke surga itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan, jangan gitu kamu doa dengan doa ini, kata Nabi. Nah, kita disuruh untuk berdoa dengan doa yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Para ulama yang sampaikan, kata Allah, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang itu akan mendapatkan bahagian dari bagian yang ada sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah itu demikian cepat perhitungannya. Jadi bagaimana keberadaan kita dengan kebaikan-kebaikan di dunia, demikian juga di akhirat nanti, itu tergantung sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan segala kebaikan, dengan segala ketaatan, itulah yang nanti akan menentukan tingkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjangnya yang saya muliakan, dan terkait dengan doa ini doa kalau secara gambarannya adalah doa setelah orang pulang haji. Selalu kamu berdoa dengan doa ini, dan ini adalah doa yang harus kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah katakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat, hari-hari berbilang, hari-hari yang sudah ditentukan, ini adalah hari tasyrik. Para jemaah yang saya muliakan, pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jamaah haji ada di posisi Mina. Ada dua wajib haji yang dilakukan oleh jamaah haji ketika ada di Mina. Yang pertama adalah bermalam di bumi Mina itu. Yang kedua adalah melakukan pelontaran jamrah, 3 jamrah yang akan dilontar pada tanggal 11, 12, dan 13 itu.
yaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqabah. Itu dua kewajiban seseorang ketika hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ketika mereka ada di posisi Mina. Para jemaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan hari banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan juga ada riwayat Imam Ahmad. Bahkan secara khusus bagi orang-orang yang tidak dituntut untuk berpuasa, ada orang yang dituntut untuk berpuasa karena dia punya tanggungan terkait dengan utang dalam berhaji. Khusus bagi orang secara umum kata ini, la tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Kalian jangan berpuasa pada hari-hari ini. Ya, sesungguhnya hari-hari ini, hari tasyrik, adalah hari makan, minum, dan hari untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tidak haji, dia tidak boleh dia berpuasa pada hari tasyrik. Ada orang haji yang terpaksa berpuasa di hari tasyrik karena dia membayar utang puasa, karena dia tidak bisa bayar dam. Kemudian dia terpaksa berpuasa di hari tasyrik, itu dibolehkan. Itu terkait dengan orang yang dia berhaji di sana. Sementara kalau secara umum dia tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik itu, karena pada hari tasyrik itu kalau secara khusus bagi orang-orang yang sedang berhaji sana, mereka itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, ketika jamaah haji ada di Mina pada hari tasyrik itu, salat yang dilakukan adalah qasran la jam'an. Di qasar, tidak dijamak. Artinya salat dilakukan pada waktunya. Salat-salat yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Subuh pada waktunya 2 rakaat, zuhur pada waktunya 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat, maghrib pada waktunya 3 rakaat, isya pada waktunya 2 rakaat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hajinya ketika Nabi bersama dengan sahabat ada di posisi Mina pada hari tasyrik. Ini yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang ada di posisi Mina dalam pelaksanaan ibadah haji, di samping bermalam di bumi Mina, mereka akan melakukan pelontaran Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Dan untuk pelontaran Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah ini ada 2 kemungkinan. Istilahnya, apakah seseorang itu bernazar awal melontar hanya sampai tanggal 12, 11, 12 saja, kemudian dia meninggalkan Mina kembali ke Makkah Al-Mukarramah, atau dia akan selesaikan setuntasnya sampai tanggal 13. Ini yang disebut dengan bernafar tadi. Inilah ayatnya. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alaihi. Barang siapa yang bersegera di dalam 2 hari, hanya melontar 11, 12 Zulhijjah, kemudian setelah itu dia berangkat meninggalkan Mina kembali ke Mekah, tidak ada dosa sama sekali atas dia. Silakan. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman sama. Barang siapa yang berlambat-lambat,
sampai setuntasnya, sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, itu juga nggak ada dosa, bahkan lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah, apabila ada seorang jamaah haji akan mengambil nafar awal, silakan. Mau nafar tani juga silakan. Cuma para jemaah yang bisa mendekat, saya menunjukkan masalahnya adalah seperti ini. Objektifkah Anda mengambil nafar awal hanya sampai tanggal 12 di Mina melakukan pelontaran jamrah ula wusta dan akabah ini? Objektifkah? Ya. Cobalah pertanyakan, saya katakan. Pertama, apakah keadaan Anda sakit berat dan harus segera dievakuasi ke Mekah untuk dirawat, atau kepulangan ke tanah air mepet karena berangkat pulang dengan kloter-kloter awal, atau alam di Mina itu sudah tidak bersahabat, dalam kurung hujan lebat, banjir, tenda roboh, lokasi kemah basah, becek umpamanya, dan ini pernah terjadi. Kalau memang ya silakan. Tapi kalau tidak, dengan arti kata sehat, kepulangan ke tanah air masih lama, alam juga bersahabat, gak ada masalah. Kenapa harus tergesa-gesa sementara masih ada satu amalan manasik yang harus dilakukan, yaitu melontar di tanggal 13 Zulhijjah ini? Saya katakan seperti itu. Kalau memang iya, silakan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena masih ada, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang berlama-lama sampai setuntasnya di Mina itu, sampai selesainya di Mina itu, ya itu tidak ada dosa bagi seseorang itu, dan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kenapa Anda melarikan diri sementara tidak ada alasan-alasan yang objektif, yang konkret untuk Anda mengambil nafar awal? Saya menunjukkan masalah seperti itu karena masih ada satu amal manasik yang harus dilakukan. Kendati pun demikian, para jamaah yang sebenarnya memang kesimpulan hukum adalah boleh-boleh saja seseorang itu mengambil nafar awal, dan boleh-boleh saja dia mengambil nafar saat ini. Ayat yang mengatakan tentang masalah itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Ketahui oleh kalian bahwasanya kalian kepada Allah nanti akan dikembalikan. Para jamaah sampaikan seperti itulah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan sejelas-jelasnya permasalahan ini, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana dia melakukan haji yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi, dan ini demikian ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kata-katanya, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kamu. Para jemaah yang saya muliakan, berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Sebagian dari manusia, dari orang-orang yang ada orang yang demikian membuat kamu takjub, terpesona dengan ucapannya di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, sementara ia mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, dia adalah penentang Allah yang paling berat. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yusida fiha wa yuhlikal hartha wan nasab. Apabila dia berpaling, dia berusaha di muka bumi untuk melakukan kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanaman dan keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya, bahwa yang kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akhadatul izzatu bil itsm. Ternyata dia demikian berbangga dengan dosa. Fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi orang yang seperti itu neraka jahanam. Wala bi'sal mihad. Dan sungguh itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah berbicara tentang orang munafik, di mana orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, omongannya demikian menakjubkan kamu. Dia kalau ngomong, kamu demikian tertarik. Sementara hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia katakan dia adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang saya berikan, orang-orang munafik itu adalah orang yang dia mengatakan beriman dengan mulutnya, dengan lidahnya, sementara hatinya kafir. Dan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakannya bahwasanya dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang-orang yang ada, dia berusaha menyembunyikan dirinya, yang mengatakan dirinya beriman padahal dia tidak beriman. Tapi terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan dirinya. Dan itu yang dikatakan oleh Allah. Orang munafik itu yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka berusaha bersembunyi di hadapan orang-orang, tapi mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan betapa orang-orang munafik itu, ya, dibalik apa yang diucapkannya ternyata dia perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Omongannya yang diomongkan kepada orang itu adalah kebohongan. Perbuatannya, ya, di belakang orang-orang yang takjub kepadanya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang sifatnya merusak. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan supaya kita berhati-hati dengan orang munafik. Ya, munafik seperti yang sudah kita kemukakan dalam keterangan berlalu oleh ulama dibagi kepada dua. Munafik akidah, itulah mereka yang menampakkan iman dalam penampilan hariannya sementara hatinya kafir. Yang kedua adalah munafik secara amaliyah, kepribadian, sikap, yang oleh Nabi ditandai ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara ngomong selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji selalu mungkir. Wa idza tumina khan, kalau dia dipercayai, diamanai sesuatu, dia curang. Itu kata Nabi SAW. Makanya kita harus berusaha menghindarkan diri kita dari apa yang disinyalir oleh Allah itu orang munafik. Dan kalau diingatkan, dia malah bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukannya, dan dia tidak akan pernah mau berhenti dari apa yang dilakukannya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepastian Allah terhadap orang itu, fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi orang itu neraka jahanam, boleh disediakan. Itu sejelek-jelek tempat kembali kata Allah. Kemudian para jemaah yang saya muliakan, sebaliknya Allah menggambarkan tentang orang beriman. Wa minan nasi may yashri nafsahu billah. Sebagian dari manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah demikian sayang terhadap hamba-hambanya. Para jemaah yang saya muliakan, tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebutkan turun pada kasus sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Ar-Rum berasal dari Romawi, dalam kurung Syria, Lebanon sekarang atau Syam. Dia datang, dia
menyatakan imannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya mereka disebutkan tentang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, ketika dia ingin berhijrah meninggalkan Makkah, dia mau nyusul Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, dia dicegat oleh orang-orang Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy mengatakan kepadanya, "Ya Suhaib, qadimta ilaina wa la mala lak wa takhruju wa anta mawmal." Suhaib, kamu datang kepada kami di Mekah ini, kamu gak bawa harta. Apa kamu anggap kamu akan keluar dari Mekah ini membawa harta-harta kamu? Akan kami bolehkan? Wallahi la yakunu dzalika abadan. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Gak bisa. Kata Suhaib kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, "Ara'aitum in dafa'tu ilaikum mali tukhalluna anni?" Apakah kalau sekiranya saya serahkan kepada kalian semua harta saya ini, kalian biarkan aku berhijrah? Kata dia orang-orang Quraisy, "Nah, ya," kata mereka. Kemudian sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menyerahkan seluruh hartanya kepada tokoh Quraisy itu, dan dia berangkat ke Madinah Al-Munawwarah tanpa membawa sesuatu apapun dari harta yang dimilikinya. Berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berkomentar, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib." Ini yang diceritakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, rela meninggalkan harta kenikmatan dunia demi selamatnya akidah. Dan Nabi mengatakan, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Yang namanya harta masih bisa dicari, masih bisa didapatkan penggantinya, tapi yang namanya iman, kalau hilang umpamanya dalam kurung murtad, dia celaka seseorang. Dan itu yang tidak diinginkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, makanya dia berhijrah, tiba-tiba hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy yang ada. Tentang Suhaib inilah yang dikatakan oleh Allah, sebagian dari manusia ada orang yang menjual dirinya kepada Allah karena mencari ridha Allah. Allah Maha Sayang terhadap hambanya. Para jemaah yang saya mereka, kita dituntut untuk menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kurung kita serahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ketaatan kita, kepatuhan kita, dan kita lakukan apa yang kita katakan demi kebaikan agama Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, dia termasuk seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia yang menjual dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala demi mendapatkan ridha Allah, dan dia orang itu akan mendapatkan kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah para jemaah yang saya berikan beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang ayat yang kita tadi. Uraian sedikit demikian. Berikut mari barangkali ada hal-hal yang akan diangkat permulaan. Monggo boleh disampaikan. Tonton. Silakan. Ada masalah? Monggo, masih ada waktu. Beberapa menit. Hai, bisa bertanya? Hai, silakan. Ya. Sampai terus sampai selesai. Bagus. Ya bagus. Ya itu tadi bagus sekali. Kan tadi ya kita ceritakan ada seorang yang kata Nabi, kamu ada tak berdoa kepada Allah? Ada tak minta kepada Allah? Ada. Apa kata Nabi? Saya bilang, ya Allah, kalau kamu akan hukum saya di akhirat nanti, tolong segerakan saja di dunia sekarang ini. Kata Nabi, jangan gitu, nggak mampu kamu. Kamu harus berdoa dengan doa ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan gitu. Ini doa yang memang ya harus selalu kita ucapkan. Tapi saya garis bawahi tadi saya katakan, ya kan ada doa tanpa ada usaha. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan dunia yang hasanah itu? Dunia hasanah itu ya di dalam penjelasan dikatakan bagaimana kita dengan kesehatan, dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah, dengan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga bersama istri dan anak, dan kemudian dengan kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang selalu menyebutkan kebaikan kita. Jadi dia
dunia yang sana. Harus ada upaya kita untuk mendapatkan dunia yang hasanah. Jadi jangan hanya doa saja. Untuk mendapatkan akhirat yang hasanah juga gitu. Jangan hanya doa saja, ingin dapatkan akhirat yang hasanah, tapi ibadahnya berantakan umpamanya, amalnya masih tidak karuan-karuan. Bagaimana kamu akan dapatkan akhirat yang hasanah kalau ibadah kamu berantakan seperti itu? Mau akhirat hasanah, ibadah itu, kebaikan itu, amal itu. Ini ya kita berdoa dan ada usaha, ada upaya kita lakukan untuk mendapatkan dunia hasanah dan akhirat hasanah. Doa ini sangat baik. Dan selalu Nabi SAW dengan doa ini dan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berdoa dengan doa yang ada di dalam ayat ini. Demikian, bagus sekali. Setiap saat, pokoknya setiap saat. Tapi ya jangan hanya doa saja, harus ada upaya untuk mendapatkannya. Demikian. Lagi, pokok, silakan. Masih ada? Masa tak ada waktunya? Berapa menit lagi Mas? 8. Masih panjang. Kenapa ayat nanggung nanti? Oh, Keterangan masalah Yajuj dan Majuj. para jamaah yang saya muliakan, Yajuj dan Majuj yang diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi dan Nabi menyebutkan itu adalah tanda sebelum terjadinya hari kiamat nanti. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam surat Al-Kahfi diceritakan bagaimana ya orang-orang yang mengkhawatirkan tentang Yajuj dan Majuj itu kepada Zulkarnain. Ya. Kemudian oleh Zulkarnain dibuat suatu pembatas yang dicor, ya dicor. Itu para jemaah yang saya muliakan, mereka berusaha untuk naik ke atas, gak bisa, nembus dia dari bawah gak bisa. Tapi menjelang terjadinya hari kiamat nanti mereka berhasil. Dan kemudian melakukan kerusakan. Ayo, itu yang akan terjadi pada menjelang hari kiamat nanti. Seperti itu gambaran tentang Yajuj dan Majuj. Dan ini adalah ya sebelum terjadi hari kiamat. Saya menyimpulkan dari tanda-tanda hari kiamat yang ada yang sudah terjadi, yang sudah bisa kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, dan ada yang belum terjadi. Satu di antaranya yang belum terjadi adalah keluarnya Yajuj dan Majuj. Itu nanti berdasarkan ya ayat, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi memang menceritakan seperti itu, dan kita yakini karena memang informasinya berdasarkan hadis yang sahih. Seperti itu. Ya, kita sendiri tidak akan ketemu dengan Yajuj dan Majuj itu kira-kira seperti itu, tapi karena ini diinformasikan kepada kita, ya kita imani. Ya, seperti itu. Ya, ini satu tanda dari tanda menjelang terjadinya hari kiamat. Keluarnya Yajuj dan Majuj dan mereka melakukan pengrusakan, membunuh semua orang yang ada ketika ini. Jadi ini dikatakan mereka sebagai bangsa yang beringas, nantang orang-orang, ya, dan melakukan pengrusakan, membunuh orang-orang. Itu tentang Yajuj dan Majuj, bangsa ini. Demikian. Kalau ada lagi? Masih ada? Masih ada? Masalahnya? Jika merutinkan doa setelah sholat wajib. Ya. Merutinkan doa setelah sholat wajib. Boleh kan? Merutinkan? Ya. Doa setelah sholat wajib. Doa setelah sholat wajib. Doa di mana bisa? Jadi kan kita ini kan diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir dan berdoa. Dari bacaan zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sehabis sholat itu adalah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, dan dilengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bacaan-bacaan yang lain ada. Ini yang harus kita rutinkan. Apakah seseorang itu akan berdoa sesudah sholatnya atau tidak berdoa, itu ya terserah dia. Tapi yang namanya zikir
ya dalam bentuk bacaan-bacaan yang memang ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus kita lakukan, harus kita rutinkan sehabis sholat. Jadi jangan sehabis sholat dalam kurung ketika sudah salam itu tanpa pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan-bacaan yang memang itu dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Mau berdoa, monggo berdoa. Tidak berdoa tidak ada masalah. Sebab kesempatan berdoa itu banyak. Kesempatan berdoa itu banyak. Dan sholat itu sendiri full doa. Sebab as-salatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara arti bahasa artinya adalah doa. Jadi sholat itu full doa. Banyak doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dengan bacaan-bacaan sholat yang ada. Tapi kita pun demikian, kita boleh saja berdoa sehabis sholat. Tapi yang paling penting zikir. Nah, gitu. Oh, saya berzikir, nggak berdoa, nggak apa-apa. Ya doa saya dalam kondisi-kondisi yang berikutnya, dalam kondisi yang lain. Seperti umpamanya pada waktu sujud, ya. Karena Nabi mengatakan akrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Takfiru fihi doa. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud, berbanyak doa ketika sujud. Demikian juga antara azan dan iqamah, ketika berbuka puasa, ketika antara dua khutbah. Jadi itu saat-saat yang memang Nabi SAW mengarahkan kita berdoa, dan itu adalah suasana yang dikatakan suasana mustajab da'wah. Doa kita insya Allah akan dikabulkan. Demikian juga dalam keadaan kita berpuasa, dan ada kesempatan lain kalau pada posisi tempat itu ya di tempat-tempat yang demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ketika pergi haji dan umrah di Makkah dan Madinah, itu seperti demikian. Puncaknya adalah di Arafah. Puncak waktu haji adalah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah waktu wukuf. Jadi Arafah itu nggak ada apa-apanya kalau bukan pada waktu wukuf. Waktu wukuf tanggal 9 Zulhijjah, terhitung dari zuhur sampai menjelang terbenam matahari, itu adalah tempat dan suasana yang Allah akan kabulkan doa seseorang yang mohon kepadanya. Itu dia. Jadi seperti itu gambaran. Kalau sampai sholat, ya lebih banyak dari itu berpikir. Tanpa doa juga tidak masalah. Mau berdoa juga silakan. Kalau dirutinkan, zikirnya yang perlu dirutinkan. Demikian. Masih ada kalian lain? Oke. Hukumnya kayak doa mengangkat tangan sama enggak itu? Ya, para jemaah yang saya muliakan, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdoa. Nabi ketika habis sholat lebih banyak tidak mengangkat tangan. Habis sholat tidak mengangkat tangan. Itu Nabi. Nah kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tak tega dikala seseorang itu berdoa mengangkat kedua tangan, menghamparkan tangan seperti ini. Jadi kalau akan mengangkat tangan, angkatlah seperti ini. Tapi kalau sehabis sholat, nggak ada Nabi angkat tangan dalam berdoa. Lebih banyak Nabi nggak ada mengangkat tangan di dalam berdoa. Kalau dalam khutbah, Nabi berkhutbah, berdoa, dengan menunjuk seperti ini, pakai menunjuk ini. Itulah dalam doa. Kesimpulannya adalah kalau habis sholat, Nabi lebih banyak tidak mengangkat tangan. Kalau ada orang mengangkat tangan, jawabnya boleh saja, tapi bukan sesuatu yang akan dirutinkan, bukan terus di sholat terus angkat tangan, enggak. Jawabnya boleh angkat tangan, tidak boleh, tapi tidak dikontinukan, tidak diteruskan. Berikan. Doa itu selain sholat, waktu tidur kita biasanya itu buang air kecil. Mau tidur biasanya kan doa. Dalam keadaan najis apapun, Nabi itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan.
Jadi nggak jadi masalah. Al-mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak bernajis. Ya, innamal musyrikuna najas. Hanya saja orang-orang musyrik itu yang najis karena mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita ya istilahnya di dalam kita berdoa karena memang itu ya doa yang diajarkan oleh Nabi, ya berdoalah kita. Nah, khusus untuk tidur, Nabi itu sebelum tidur selalu berwudu terlebih dahulu. Oh, saya buang angin kentut sebelum tidur, kemudian saya tetap baca dengan doa-doa yang memang itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, nggak jadi masalah, boleh-boleh saja, boleh saja. Tapi memang Nabi membiasakan sebelum tidur itu berwudu lebih dahulu. Itu jawaban. Itulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.